Ya, sementara itu pemirsa, sejumlah teman kuliah semasa di UGM diundang bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo untuk persiapan sidang. Mereka akan hadir menjadi saksi di sidang fitnah ijazah. Andi Aswan, Ketua Umum Relawan Militan Gibran Nusantara, menyambut sejumlah teman semasa kuliah di UGM Joko Widodo. Senin pagi, 8 orang teman-teman seangkatan Fakultas Kehutanan termasuk Mulyono diundang untuk menemui Joko Widodo di rumahnya di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Reuni kecil ini sekaligus persiapan sebelum mereka hadir di sidang fitnah ijazah dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Reuni, Pak. Ada temannya senang ya, Pak ya? Mempersiapkan diri dan rekan-rekan saya seangkatan. 15 teman masa kuliah Jokowi mengkonfirmasi akan hadir dan menjadi saksi di persidangan dugaan fitnah ijazah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, polemik yang melibatkan Roy Suryo kembali bergulir. Kali ini Ketua Umum Gibranisti Taufik Bilfaqih melaporkan Roy Suryo ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait status gelar doktor yang diperolehnya dari Universitas Negeri Jakarta. Roy Suryo pernah berstatus sebagai terpidana dengan putusan yang ingkrah pada 2023 sehingga perlu ditelusuri apakah yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai mahasiswa hingga memperoleh gelar doktor. Taufik meminta Universitas Negeri Jakarta melakukan penelusuran terhadap proses akademik Roy Suryo. Menurutnya, apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan internal kampus, maka UNJ perlu mengambil keputusan sesuai ketentuan yang berlaku. Tegaskan bahwa hari ini adalah rangkaian dari komitmen saya dan teman-teman untuk kemudian melakukan penelusuran terkait pelanggaran akademik yang dilakukan oleh saudara RS. Jadi ada dua hal. Pertama adalah pelanggaran akademik, yang kedua adalah pelanggaran terhadap tindak pidana. Nah, tindak pidananya beberapa hari yang lalu sudah saya laporkan, dan itu menyangkut dengan pencemaran nama baik, fitnah, dan hari ini juga sebenarnya berpotensi ada tindak pidana yang kami duga dan kami mungkin layak dan patut untuk kita bawa ke ranah hukum. Ya, sementara itu Gram dituding memiliki ijazah doktor palsu. Roy Suryo juga akan melaporkan balik Ketua Umum Gibranisti Taufik Bilfaqih. Roy juga menunjukkan keaslian ijazahnya. Asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ, enggak. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih. Lalu Ahmad Zaini diduga terlibat kasus suap proses tender pengadaan barang dan jasa di Lombok Barat. Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dengan mengenakan topi dan masker, lalu nampak dikawal ketat sejumlah penyidik KPK. Lalu memilih bungkam dan langsung memasuki gedung KPK tanpa memberikan pernyataan apapun. Selain Bupati Lombok Barat, total ada 19 orang yang diamankan KPK dalam OTT di Lombok Barat. KPK juga menyita sejumlah dokumen serta uang tunai ratusan juta rupiah. Sebelumnya, pemirsa, KPK menyegel ruangan Bupati Kabupaten Lombok Barat, pengadaan barang dan jasa, dan Dinas PUPR PKP Lombok Barat. Penyegelan ruang kerja Bupati diduga berkaitan dengan proses tender pengadaan barang dan jasa hingga sejumlah proyek di Lombok Barat.
Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel sejumlah ruangan di Pemkab Lombok Barat. KPK segel beberapa ruangan, diantaranya ruang kerja Bupati, Dinas PUPR PKP, dan pengadaan barang jasa Lombok Barat. PJ Sekda Lombok Barat menegaskan jika dirinya tidak mengetahui pasti terkait penyegelan tersebut, namun masih sempat bertemu dengan Bupati saat nobar final Piala Dunia. Kan enggak kita lihat tahunya bahwa sampai di kantor ada ruangan yang disegel gitu. Karena sampai saat ini kan belum ada rilis resmi itu persoalan. Nah ini belum kita keluar dari tadi kami di kantor dan belum ada informasi secara resmi ke kami. Sejak tadi pagi Pak Bupati tidak ada di kantor? Kalau di kantor nggak ada, tapi sempat nonton bola bareng sampai subuh. Kendati dilakukan penyegelan oleh KPK, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat masih terpantau normal. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, Komisi 3 DPR RI membahas RUU perampasan aset bersama dengan peneliti dan akademisi. Ada 3 isu krusial yang ditampung Komisi 3 sebagai masukan untuk RUU perampasan aset. Rumusan pasal yang dapat memperkuat RUU ini. Terima kasih. 3 isu penting yang menjadi pembahasan dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yakni nomenklatur RUU, pengawasan terhadap aparat penegak hukum, hingga mekanisme pengelolaan aset hasil rampasan negara. Istilah perampasan aset juga dipertanyakan hingga diusulkan diganti menjadi pemulihan aset. Salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Rikwanto, mengusulkan agar Badan Pengelolaan Aset dalam rancangan RUU perampasan aset tidak di bawah Kejaksaan Agung. Pada nilai-nilai kebenaran tersumber dan butuh jawaban secara tertulis. Perlunya Badan Pengelolaan Aset bukan lagi di Kejaksaan, yang diserap oleh negara sedikit sekali. Saya setuju untuk hal tersebut. Ya, nanti mekanismenya seperti apa, orang-orang seperti apa, supaya nilai-nilai aset itu tetap bisa stabil dan bisa berjalan sesuai dengan rencana dari undang-undang, yaitu menghasilkan keuangan bagi pembelian aset itu sendiri. Pemirsa, Presiden Prabowo menyebut 2 tahun masa kerja Kabinet Merah Putih telah mencapai hasil yang membanggakan. Hal itu ia sampaikan saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Sidang Kabinet kali ini membahas evaluasi pelaksanaan program pemerintah sekaligus percepatan berbagai program prioritas nasional. Presiden Prabowo memberikan pengarahan langsung terkait percepatan pelaksanaan sejumlah program pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pidato pembukanya, Presiden Prabowo menyebut pemerintahannya kini memasuki penghujung 2 tahun masa kerja. Shalom, Om Swastiastu. Menurutnya, padatnya agenda pemerintahan membuat seluruh jajaran kabinet terkadang tidak menyadari banyaknya capaian yang telah diraih. Para menteri koordinator. Ia menambahkan negara terus mengembangkan sistem jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat agar membebaskan anak dari jerat kemiskinan. Staf khusus Presiden menjalankan pemerintahan dengan bekerja dengan sangat keras. Saya terima kasih kepada seluruh anggota kabinet. Sebagian dari saudara-saudara bekerja tanpa diawasi karena saya konsentrasi kepada hal-hal penting dalam 2 tahun ini. Tapi saya lihat saudara-saudara berinisiatif. Saudara masing-masing bekerja dan bersama kita telah mencapai prestasi-prestasi yang menurut saya cukup membanggakan. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak orang miskin terus miskin. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak tidak ada harapan sekolah. Ini sudah kita jalankan. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah.
Ya, Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa pemerintahannya berhasil menyelesaikan lebih dari 110 masalah dalam kurun waktu 18 bulan. Namun ia mengingatkan kepada seluruh anggota kabinet untuk tidak besar kepala atas prestasi tersebut. Capaian Kabinet Merah Putih yang 110-112 masalah itu saya minta dibagikan ke saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada. Ya, bukunya sudah dibagikan. Sudah dibagikan. Hah? Iya, dibagikan, bukan disiapkan. Saya minta dibagikan. Jadi ada di depan para menteri dan wakil menteri. Bagikan sekarang, kalau ada. Anda kembali menyaksikan iNews Malam, pemirsa. Pra-peradilan kedua Roy Suryo ditolak Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menilai Roy Suryo sengaja menunda-nunda pokok perkara dengan memecah satu persatu pra-peradilan. Penyalahgunaan pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Ruang sidang berubah riuh oleh teriakan ibu-ibu pendukung Roy Suryo usai hakim membacakan putusan pra-peradilan. Kekecewaan pun ditumpahkan pendukung Roy Suryo. Hakim Tunggal Sidang Pra-peradilan Roy Suryo Iketut Darpawan memutuskan menolak seluruh permohonan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Hakim menilai Roy Suryo sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Dengan demikian penetapan status tersangka Roy Suryo sah. Hakim Tunggal Iketut Darpawan menilai putusan pra-peradilan sebelumnya yang mengabulkan sebagian gugatan terkait penangkapan, penggeledahan dan penahanan tidak mempengaruhi pokok perkara. Nah, bagi saya menyerahkan sepenuhnya. Langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya, Mas Refli, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Bu Soraya, Mas Tristan, kemudian Pak Yasena dan lain sebagainya. Ya, saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Permohonan kliennya ditolak, kuasa hukum Roy Suryo Refli Harun menyatakan siap masuk ke pokok perkara. Kita hormati putusan ini dan tentu kalau ditanyakan pada Mas Roy apakah Mas Roy siap untuk pokok perkara, at any time kita siap. Ya, ini adalah the lawyer's way untuk mencari jalan agar kemudian Mas Roy ringan, ya, kemudian ringan langkahnya ketika harus berhadapan dengan pokok perkara. Roy Suryo juga sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan ketiganya yang meminta ganti rugi dan rehabilitasi ke Polda Metro Jaya atas penangkapan, penahanan, serta penggeledahan yang dinyatakan tidak sah dalam penanganan kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Sidang pra-peradilan ketiga rencananya digelar pada 28 Juli. Tak berhenti, Roy Suryo berniat mengajukan gugatan pra-peradilan keempat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, Roy Suryo mendapat kejutan saat akan menjalani sidang putusan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Roy yang berulang tahun ke-58 mendapat kue ulang tahun dari para pendukung. Roy Suryo mendapat kejutan ulang tahun sebelum sidang putusan pra-peradilan keduanya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin siang. Roy Suryo genap berusia 58 tahun pada 18 Juli 2026. Kejutan ini diberikan oleh sejumlah pendukungnya. Para pendukung membawa kue sambil menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Roy. Roy memotong kue ulang tahun. Potongan pertama diberikan kepada mantan Wakapolri Ugroseno yang hadir dalam persidangan.
Ya, Roy Suryo lagi-lagi mengajukan pra-peradilan terkait kasus ijazah Jokowi. Pra-peradilan ketiga Roy kini berisi ganti rugi ke Polda Metro Jaya terkait penanganan hukum kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo lagi-lagi ajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi ke Polda Metro Jaya terkait penanganan hukum kasus ijazah Jokowi, di mana berhubungan dengan putusan dari pra-peradilan pertamanya. Tak hanya berhenti di pra-peradilan ketiga, Roy Suryo bahkan siap mengajukan pra-peradilan keempat. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra-peradilan yang pertama. Nah ini kita bisa uji nanti. Apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak? Permohonan pra-peradilan ketiga Roy didaftarkan ke pengadilan pada Rabu 15 Juli 2026 dan teregistrasi dengan klasifikasi perkara mengenai ganti kerugian. Tergugat satu adalah Kapolda Metro Jaya, Direskrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Kamnek, dan tim penyidik. Sementara tergugat kedua adalah Kejati DKI Jakarta, Aspidum Kejati DKI Jakarta, Kejari Jaksel, dan tim JPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Tadi diamuk kursinya juga, Pak. Bajunya dibakar. Diduga kecanduan judi online, seorang pria di Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengamuk hingga membakar pakaian istri. Ini bakar apa? Itu baju. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Usai menuai kritik keras atas ucapannya kepada seorang jurnalis, pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf. Sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Selamat malam pemirsa. Unit Reskrim Polsek Jatiuwung menangkap tersangka pencurian kendaraan bermotor spesialis roda 4 di tempat persembunyiannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, Provinsi Sumatera Selatan. Bersama saya Reni Arumsari, inilah iNews Malam selengkapnya. Inilah aksi pencurian yang dilakukan tersangka yang berhasil terekam kamera CCTV milik pengelola Pasar Induk Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten pada 14 Juli 2026 lalu. Modus tersangka pura-pura membeli buah dalam jumlah besar hingga meminjam pikap korban. Namun di saat korban lengah, mobil dibawa kabur tersangka. Berdasarkan rekaman CCTV dan laporan korban, Unit Reskrim Polsek Jatiuwung melakukan penyelidikan dan melacak tersangka yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Tersangka ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya. Polisi turut menyita mobil pikap hasil curian yang telah dijual kepada oknum sekdes setempat seharga 34 juta rupiah. Tersangka mengaku karena terdesak utang yang telah jatuh tempo dan pemenuhan kebutuhan hidup. Dari hasil pemeriksaan, tersangka telah melakukan pencurian mobil sebanyak 2 kali di wilayah Kota Tangerang. Jadi secara kronologis pada hari Selasa korban kehilangan 1 buah losbak Isuzu Traga di Pasar Induk Jatiuwung. Pada hari Rabu, korban melaporkan ke Polsek Jatiuwung. Setelah kami mencari bukti-bukti, di situ kami ketahui melalui CCTV, mulai teridentifikasi dari pelaku. Setelah itu kami lakukan pengejaran, kemungkinan pelaku berada di wilayah Pulau Sumatera Selatan. Setelah kami melakukan pengejaran, alhamdulillah kami dapat menangkap seorang pelaku berinisial Y, dan juga 1 unit Isuzu Traga, dan kemudian 1 buah sepeda motor Honda Beat. Itu hasil dari setelah pelaku menjual Isuzu Traga tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan.
Hanya karena menagih utang sebesar Rp80.000, seorang pria tewas ditikam di Kelurahan Demang Lebar Daun, Palembang. Pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap polisi di kediaman keluarganya pada Minggu malam. Video amatir warga merekam seorang pria terkapar di jalan bersimbah darah dengan pisau masih menancap di tubuhnya usai ditikam oleh seorang pria penambal ban. Korban mengalami luka tusuk di bagian pinggang, sempat dievakuasi warga ke klinik terdekat namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Sementara itu, usai melakukan aksinya, pelaku melarikan diri. Polisi yang mengetahui identitas pelaku langsung melakukan pengejaran. Pelaku berhasil ditangkap bersama barang bukti di kediaman keluarganya di Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Diduga peristiwa dipicu persoalan utang pembelian narkoba senilai Rp80.000. Korban mendatangi pelaku hingga terjadi keributan dan penikaman. Pelaku ditagih utang sebesar Rp80.000 oleh korban, utang sabu. Karena si pelaku belum ada uangnya, sehingga korban melakukan penganiayaan. Dan pelaku secara refleks mengambil senjata tajam dan menikam korban. Saat ini pelaku telah ditahan di Polsek Ilir Barat 1, Palembang dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat salah paham seorang siswi SMK di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dikeroyok oleh belasan pelajar SMP. Aksi kekerasan tersebut viral dan menyisakan luka fisik serta trauma mendalam bagi korban. Rekaman video memperlihatkan korban yang tak berdaya dikelilingi dan dikeroyok belasan pelajar SMP di kawasan Danau Cewot, Kota Lubuk Linggau. Sebelum kejadian, korban mengaku diajak datang ke lokasi melalui pesan singkat. Setibanya di lokasi, korban diduga diintimidasi dan diajak berkelahi. Saat menolak dan berupaya pergi, korban justru ditarik hingga terjatuh dan menjadi sasaran pengeroyokan. Akibat insiden ini, korban mengalami luka memar di bagian dada dan kepala, serta masih mengalami trauma. Karena anak saya di rumah, itu di WA diminta untuk datang ke tempat kejadian. Nah, sampai ke sana, anak saya langsung diintimidasi bahwa ngajak belago. Nah, dan anak saya mengakui bahwa itu tidak ada, ngajak belago itu tidak kati. Nah, pada akhirnya mereka ngambil tindakan sendiri. Keluarga telah melaporkan kasus ini ke Mapolres Lubuk Linggau. Keluarga berharap polisi segera menindaklanjuti laporan dan memberikan sanksi pada para pelaku. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Diduga kecanduan judi online, seorang pria di Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengamuk di rumahnya. Pelaku merusak barang, membakar pakaian istri, hingga merampas ponsel milik istri dan anaknya. Seorang pria warga desa Wonokerto, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengamuk dengan merusak sejumlah barang di dalam rumah, membakar pakaian istrinya, serta membawa senjata tajam. Pelaku juga mengambil paksa ponsel milik istri dan anaknya sebelum kabur. Tak lama berselang, petugas Polsek Bandar berhasil menangkap pelaku. Polisi juga menyita sebilah senjata tajam yang ditinggalkan pelaku di rumah. Berdasarkan pendataan bersama perangkat desa, pelaku diduga telah menggadaikan berbagai barang milik keluarga maupun milik rekannya. Total kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah dan diduga habis digunakan untuk bermain judi online. Masalahnya itu saya menghubungi Pak Sodik. Kalau Pak Sodik itu siapa? Pak Sodik itu yang punya motor Beat yang digadaikan. Sama suami saya. Nah, sebelum menggadaikan motor Pak Sodik juga menggadaikan motor siapa itu? Motor saya. Kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Batang, Jawa Tengah. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, ibu pemuda yang kabur saat berwisata di Korea Selatan mengaku tidak mengetahui keberadaan anaknya, Femas Yani Arianto. Pemuda asal Madiun, Jawa Timur ini hilang dari rombongan tur wisata pada pertengahan Juli lalu.
Berbeda dari Femas Yani Arianto, usia 22 tahun, pemuda asal Madiun yang dilaporkan hilang saat berwisata di Korea Selatan, memang mengaku sama sekali tidak mengetahui keberangkatan anaknya ke luar negeri. Menurut si ibu, anaknya tersebut hanya berpamitan untuk pergi bekerja di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, pemerintah Desa Batengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, membenarkan jika Femas warganya hilang di Korea Selatan dari media sosial. Pak, itu diketahui hilang, pihak lurahan tahunya dari mana, Pak? Kami tahu dari sosial media, dari TikTok, dari Facebook yang sudah beredar. Apakah ada keluarga mengadu ke kelurahan? Untuk sementara ini belum. Harapan saya semoga anak saya diparingi umur panjang, badannya sehat dimanapun dia berada. Saya doakan terus. Mungkin yang disampaikan ke putranya. Ya, jaga diri, hati-hati dimanapun. Soalnya saya tidak tahu di mana. Menurut Muatin, selama ini anak kedua dari 3 bersaudara tersebut tidak pernah meminta uang saku untuk keberangkatannya ke luar negeri. Persoalan ini berkembang setelah ibu berusia 56 tahun ini menerima panggilan telepon dari pihak yang mengaku dari Biro Tur yang memberangkatkan anaknya. Ia lalu diminta menanggung kerugian puluhan juta rupiah akibat hilangnya Femas dari rombongan tur wisata di Korea Selatan. Suara ledakan keras menggegerkan kompleks perumahan elit di Kota Medan, Sumatera Utara. Sebuah rumah mewah roboh diduga akibat gas tanam. 2 orang berhasil dievakuasi sementara 4 lainnya masih terjebak. Usai ledakan terjadi, petugas gabungan langsung memasang garis polisi dan berlomba dengan waktu menjadi korban di tengah tumpukan material. Rumah mewah berlantai 2 itu ambruk setelah warga mendengar suara ledakan keras dari dalam bangunan. Bapak Ibu sekalian yang tidak berkepentingan di luar polisi lain terlebih dahulu. Dugaan sementara ledakan berasal dari gas tanam saat sejumlah pekerja tengah melakukan renovasi rumah. Hasil investigasi awal adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk dengan menggunakan alat pendeteksi gas, memang terdeteksi di situ. Hingga kini polisi masih melakukan identifikasi dan berupaya mengevakuasi 4 korban yang masih terjebak di dalam rumah. Polisi juga meminta warga untuk tidak mendekati TKP. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, sebuah rumah mewah di kompleks perumahan elit Jalan Mustang, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara mendadak roboh saat direnovasi. Sebelum bangunan ambruk, pekerja mengaku mendengar suara ledakan keras dari dalam rumah. Petugas kepolisian membentangkan garis polisi di lokasi rumah mewah yang roboh di Jalan Mustang, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelum bangunan ambruk, warga mengaku mendengar suara ledakan keras dari dalam rumah. Saat kejadian, bangunan berlantai 2 itu sedang direnovasi. Pemilik rumah tidak berada di lokasi, namun sejumlah pekerja tengah bekerja saat bangunan mendadak roboh. Akibat insiden ini, bangunan rusak parah dan sejumlah fasilitas serta kendaraan di sekitar lokasi ikut terdampak. Beberapa pekerja berhasil menyelamatkan diri, namun sebagian dilaporkan terperangkap di dalam bangunan. Kecampaknya enggak bang, saya begitu langsung ada suara itu langsung lari kami 6 orang. Tapi abang tuh kena luka itu bang? Iya, itu serpian kaca dari sana tembak kemarin. Nembak ngabung ya? Bang, ada yang meninggal atau gimana bang? Pastinya di dalam itu ada sekitar 4 orang pembantu. Masih di dalam. Sampai saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti robohnya rumah. Lokasi kejadian juga masih dipasangi garis polisi untuk kepentingan olah tempat kejadian perkara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Kortas Tipit Kopori mengumumkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk PLN Batu Bara. iNews Malam segera kembali usai jeda. Tetap
Kembali di Anyus Malam, pemirsa, unjuk rasa di gedung Kejaksaan Agung berlangsung ricuh. Massa menuntut Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa berbagai elemen mahasiswa di depan gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Massa beberapa kali berusaha merangsek ke gerbang gedung Bundar Kejagung, namun dihalau petugas. Selain mencoba merangsek masuk, massa juga membakar spanduk di pagar gedung Kejagung. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Dalam aksinya, mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten. Massa juga menuntut pihak Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Sementara Mensesnek Prasetyo Hadi meminta Hotman tidak membawa nama Presiden di kasus Febri. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya, kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan, ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya, kalau kau bukan pengecut. Merespon pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat menyinggung posisi Jampitsus Febri Adriansyah sebagai sosok kebanggaan Presiden Prabowo Subianto dan meminta proses hukumnya dikaji ulang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa, ya saya rasa kembali kepada mekanismenya. Ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus seizin Presiden itu kan. Prasetyo juga secara tegas membantah anggapan tindakan hukum atau pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Jampitsus harus mendapatkan persetujuan atau izin dari kepala negara. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia sudah memiliki prosedur tetap yang mandiri. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ia menyebut Presiden tidak dimintai izin sebelum menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Boyamin Saiman menilai Hotman Paris tengah berupaya membenturkan Presiden dengan penegak hukum. Boyamin juga menilai Hotman telah menjatuhkan marwah Presiden. Tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Seperti itulah pernyataan Hotman Paris Hutapea. Dengan lantang ia mengkritik Polri yang berani-beraninya menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka tanpa izin Presiden. Begitu saja dipermalukan, ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya, kalau kau bukan pengecut. Pernyataan Hotman langsung memantik reaksi publik. Koordinator Maki Boyamin Saiman bahkan menyebut selain sudah menjatuhkan marwah Presiden, Hotman juga diduga sedang membenturkan kepolisian, Kejaksaan Agung dengan Presiden. Kalau kemudian ini dikatakan harus izin, ini justru makin berbahaya ketika seakan-akan posisinya ini dibuat dua kubu.
kubu kepolisian yang bersama-sama Kejaksaan Agung, satu keranjang. Nah, di keranjang yang lain berhadapan-hadapan itu adalah kubu Febri Adriansah, kubu Hotman Paris, dan kubu Presiden. Nah, berarti kan sangat berbahaya. Artinya apa? Pak Hotman Paris mencoba membenturkan, menghadap-hadapkan proses hukum yang ada di kepolisian dan kejaksaan dengan Presiden. Seakan-akan bahwa Presiden itu membela Febri Adriansah. Pendapat lain disampaikan Yudi Purnomo. Ex penyidik KPK itu menduga Hotman sengaja membawa nama Presiden sebagai strategi untuk menghadapi pemeriksaan penyidik Kejagung. Membawa-bawa nama Presiden adalah strategi ya dari pihak Pak FA melalui pengacaranya, karena tentu mereka sudah melihat bagaimana para penyidik kejaksaan mempunyai banyak alat bukti, barang bukti yang kemudian ditanyakan kepada tersangka. Pernyataan kontroversi sang pengacara kondang itu tiba juga di istana. Dengan tegas istana menyebut proses hukum Febri Adriansah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ex-Jampitsus Febri Adriansah tersandung 3 mega korupsi sekaligus, yakni piutang di PT Krakatau Steel, pemerasan saksi dan tersangka di PT Asabri, hingga manipulasi pengadaan batubara di PT PLN. Bersama rekannya Don Rito, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini belum juga ditahan oleh penyidik Kejagung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai menuai kritik keras atas ucapannya kepada seorang jurnalis, pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Sebelumnya, Forum Pemret menyesalkan sikap dan cara pengacara Hotman Paris dalam merespons pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansah. Seorang kebanggaan dari ini, lihat enggak foto ini, kebanggaan dari Presiden. Dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transferasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Ya. Itu dari institusi awal. Apa? Yang keliruan itu berarti berasalnya dari institusi awal. Iya. Betul. Udah. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Sudah. Titik ya? Ya udah deh, jawaban sendiri lah. Jangan coba-coba. Nanti kau akan tulis menurut Hotman sih. Lu udah tahu jawabannya, ya? Sudah mulai. Forum Pemret menyesalkan sikap dan cara pengacara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansah pada 17 Juli lalu. Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Forum Pemret Retno Pinasti menyatakan pilihan kata dan cara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan tidak profesional dan merendahkan profesi wartawan yang sedang bekerja. Retno mengingatkan bertanya merupakan cara wartawan mengonfirmasi dan menggali keterangan narasumber. Hal itu sebagai bagian proses kerja jurnalistik dan disiplin verifikasi yang profesional dan dilindungi undang-undang. Sementara pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Kuasa hukum Febri Adriansah ini menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya kepada seorang jurnalis saat konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansah. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan 2 pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi,
saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Jangan tanyain, udah deh, shut up. Enggak, saya nggak tahu. Hotman menegaskan tindakannya tidak dapat dibenarkan. Hotman juga kembali meminta maaf atas ucapannya kepada wartawan yang bersangkutan dan organisasi wartawan atas insiden yang terjadi saat konferensi pers tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke... Pemirsa, Kortas Tipikor Polri mengumumkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi ke perusahaan terkait pengadaan batu bara untuk PLN Batubara atau PLNBP. Polri memastikan ketiga tersangka telah ditahan. Penyidik Kortas Tipikor Polri telah menahan 2 tersangka, yakni IT selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset, dan FSN selaku Kepala Divisi Operasional Bintang Abadi Sempurna. Sementara tersangka FH selaku Direktur PT Bintang Abadi Sempurna saat ini berstatus sebagai narapidana dalam perkara lain dan sedang menjalani pidana di Lapas Salemba. Penyidik menemukan sejumlah penyimpangan dalam kasus ini, antara lain tidak adanya verifikasi ke PLN Batubara hingga tidak adanya verifikasi dokumen. Memberikan pesan kepada seluruh masyarakat bahwa setiap melalui rangkaian proses penyidikan yang komprehensif serta koordinasi intensif dengan jaksa penuntut umum, berkas perkara terkait perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21, sehingga penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka sebagai bagian dari proses penegakan hukum sebelum pelimpahan tahap 2 kepada kejaksaan. Dalam perkara ini, Korps Tipikor Polri, para penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu yang pertama Saudara IT selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset Persero, dan yang kedua adalah Saudara FSN selaku Kepala Divisi Operasional PT Bintang Abadi Sempurna. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Koperasi resmi memulai program pelatihan dan sertifikasi bagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Para calon manajer Kopdes akan menjalani pelatihan selama 13 hari. Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mengelola Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Salah satunya melalui pelatihan dan sertifikasi bagi para calon manajer koperasi yang dibuka langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Cimahi, Jawa Barat. Pelatihan ini merupakan tahapan lanjutan usai para peserta mengikuti pendidikan karakter dan bela negara yang difasilitasi Kementerian Pertahanan. Adapun sebanyak 60% calon manajer Kopdes berjenis kelamin perempuan. Dan sekarang kita sudah mulai pelatihan-pelatihan tentang keuangan, manajemen, tentang koperasi, tapi juga pengetahuan mereka tentang soft skill, pengetahuan tentang bagaimana berkomunikasi, melakukan interaksi sosial, baik kepada masyarakat desa, kepala desa, kemudian juga dengan pengawas, pengurus, dan apalagi ditambahkan tadi oleh materinya Pak Ari Ginanjar, mereka tahu kemampuan secara personal. Para calon manajer Kopdes Merah Putih akan menjalani pelatihan selama 13 hari. Pelatihan mencakup tata kelola koperasi, manajemen keuangan, digitalisasi, kewirausahaan, kepemimpinan, hingga penguatan karakter. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sejumlah teman kuliah semasa kuliah di UGM akan hadir menjadi saksi di sidang fitnah ijazah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di iNews Malam.